Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ardiansyah Kurniawan, NPM 24111100010. Di sini saya akan membahas perencanaan pameran inovasi teknologi atau Tech Expo 2026. Tahu nggak sih, buat bikin event segede Tech Expo 2026, kita tuh nggak bisa cuma modal semangat, tapi kita butuh peta yang jelas. Dan di dunia manajemen proyek, peta ini namanya Gantt chart atau grafik Gantt. Grafik ini sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Henry Gantt di awal tahun 1900-an. Simpelnya gini, tiap tugas atau kegiatan digambarkan pakai batang horizontal di atas garis waktu. Makin panjang batangnya, berarti makin lama durasi kerjanya. Nah, untuk Tech Expo kita kali ini, itu timeline-nya bakal berjalan selama 23 minggu atau sekitar 6 bulan. Oke, yuk kita intip progresnya. Yang pertama, yaitu coba perhatikan warna pada batang-batang tersebut. Nah, di sini ada tiga warna. Yang pertama, yang paling atas sendiri, yaitu ada warna gelap, yang berarti aman, atau tugasnya sudah beres alias done. Dan yang warna abu-abu sedang ini, yaitu lagi on progress atau masih dikerjain. Dan yang warna abu-abu muda itu adalah PR buat kita ke depannya alias belum dikerjain. Terus mungkin kita lanjut aja ya ke pembahasan kegiatannya biar nggak lama-lama. Nah, sekarang kita bongkar isi jeroan proyek satu-satu. Proyek ini satu-satu, yaitu yang pertama di sini saya membagi di dalam 4 fase, yaitu yang pertama ada fase persiapan, fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase penutupan. Pada fase persiapan di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama, yaitu riset dan analis pasar. Ini berlangsung pada minggu pertama dan minggu ketiga. Di sini tabelnya berwarna gelap, yang artinya beres. Kita nggak mau asal bikin. Di fase ini, kita belanja ide dan cari tahu nih, apa yang lagi viral di dunia teknologi. Dan pastikan konsep kita tuh bakal disukai sama target pengunjung. Lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu di sini keterangannya beres. Kita kumpulin dream team tiap divisi mulai dari acara, teknis, sampai humas. Dan sudah harus punya kaptennya masing-masing buat megang tanggung jawab ini. Lanjut ke kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan proposal kegiatan. Ini berlangsung pada minggu ketiga sampai minggu kelima. Di sini keterangannya adalah beres. Ini adalah kitab suci proyek kita. Isinya tuh detail banget, mulai dari visi misi, strategi promosi, sampai hitung-hitungan budget biar kita nggak boncos. Lanjut ke acara ke kegiatan yang keempat yaitu pencarian dan seleksi peserta. Ini berlangsung pada minggu keempat sampai minggu ketujuh dan keterangan di sini yaitu beres. Kita sudah kurasi ketat. Hasilnya kita dapat deretan startup dan inovator paling fresh yang bakal pamerin teknologi masa depan mereka. Lanjut ke fase selanjutnya yaitu fase perencanaan. Di fase perencanaan ini terdapat 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu perancangan konsep pemeran. Di sini acaranya berlangsung pada minggu ke-6 sampai minggu ke-9. Statusnya beres. Tim kreatif sudah bikin blueprint keren. Mereka nentuin gimana alur pengunjung biar nggak numpuk, gimana pencahayaannya sampai estetika tiap sudut venue. Dan kegiatan selanjutnya yaitu pengurus izin dan perizinan. Di sini acaranya berlangsung dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Statusnya beres. Urusan administratif yang krusial dari surat
ke pemerintah sampai koordinasi keamanan. Semua semua sudah kita atur, semua sudah kita amankan biar acara itu berjalan legal dan aman. Lanjut ke acara yang ketujuh yaitu promosi dan publikasi. Di sini eh, berlangsung pada minggu ke-7 dan minggu ke-14 dan statusnya yaitu lagi on progress. Ini kegiatan paling maraton. Kita di sini lagi gencar spilling bocoran acara di medsos, kerjasama komunitas, dan pasang iklan biar satu kota tahu kalau ada Tech Expo. Dan lanjut ke fase pelaksanaan yang ketiga, yaitu lanjut ke fase yang ketiga yaitu fase pelaksanaan. Di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan venue dan dekorasi. Di sini berlangsung pada minggu ke-11 sampai minggu ke-16. Statusnya lagi on progress. Lokasi pameran udah mulai berubah bentuk nih. Mulai dari booth berdiri, sistem suara dicek satu-satu, dan dekorasi futuristiknya mulai dipasang. Lanjut ke kegiatan yang kedua yaitu pelatihan peserta pameran. Ini berlangsung pada minggu ke-13 dan eh, sampai minggu ke-16. Statusnya next step. Para peserta nanti bakal kita coaching atau kita pengen mereka nggak cuma pamer alat, tapi juga jago jualan ide dan asik pas diajak ngobrol sama pengunjung, biar pengunjungnya tuh nggak ngerasa bete. Lanjut ke acara kegiatan selanjutnya yaitu uji coba teknologi dan demo. Di sini berlangsung pada minggu ke-15 sampai minggu ke-18. Statusnya next step. Ini tahap paling kritis. Semua robot, aplikasi, dan alat yang bakal dipamerin harus lewat quality control yang ketat. Biar nggak ada lagi drama-drama kendala teknis pas hari H. Lanjut ke kegiatan yang keempat, yaitu konferensi dan seminar teknologi. Di sini berlangsung pada minggu ke-17 sampai minggu ke-80. Satunya OTW. Selain pameran, kita ada panggung edukasi. Di sini kita bakal ada sesi berbagi ilmu bareng praktisi teknologi yang bakal buka wawasan kita seputar teknologi-teknologi yang berkembang sekarang. Lanjut ke kegiatan yang kelima, yaitu pada minggu ke-19 dan minggu ke-22. Ini adalah acara puncak. Ini adalah momen yang kita tunggu. Pameran dibuka buat umum selama 4 minggu, dan kita bakal jadi pusat inovasi teknologi. Dan yang fase terakhir yaitu fase evaluasi dan pelaporan. Ini berlangsung pada minggu ke-22 dan minggu ke-23. Dan ini adalah garis finish. Setelah semua kegiatan selesai, kita tutup dengan rapi. Kita bedah lagi apa yang sukses dan apa yang bisa dipelajari buat proyek berikutnya. Dan itu semua nanti kita bakal jadikan satu laporan pertanggungjawaban. Mungkin kalian mikir, kenapa sih kita harus seribet ini pakai grafik segala? Jawabannya simpel. Ini adalah rahasia dapur biar tim kita nggak chaos. Ada beberapa manfaat pakai grafik design ini. Yang pertama, biar semuanya transparan. Di sini nggak ada yang namanya kerja sendirian. Semua orang di tim bisa lihat gambaran besarnya. Siapa ngerjain apa, kapan mulainya, dan terpampang nyata. Yang kedua itu biar kerjanya sinkron. Kita nggak tahu tugas mana yang bisa dikerjain barengan. Kita jadi tahu tugas mana yang bisa dikerjain barengan dan mana yang harus antri nunggu tugas lain beres. Jadi nggak ada waktu yang terbuang percuma. Yang ketiga yaitu monitoring jadi super gampang. Kita nggak perlu lagi tanya satu-satu sudah sampai mana. Cukup lirik warna tabelnya, kita langsung tahu mana yang lancar, mana yang lagi proses, dan mana yang harus segera disenggol karena belum jalan. Yang terakhir yaitu jaga antisipasi masalah. Ini nih yang paling penting. Jadi kalau ada satu batang yang meleset dari jadwal, kita bisa langsung sadar dari awal.
Jadi kita punya waktu buat cari solusi sebelum masalahnya itu jadi bola salju yang sangat besar. Nah, itu mungkin rencana kita buat Tech Expo 2026 ini. Lewat persiapan yang terstruktur dan rapi begini, kita yang jalanin pasti optimis pamerannya bakal lancar, bakal pecah, dan bakal berkesan buat kita semua. Gimana nih? Udah siap buat masa depan? Sampai ketemu di pameran nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.